masalah hidayah dan masalah ikhtiar. Pada hakikatnya hidayah itu hak vetonya Allah. Tidak ada siapapun yang mempunyai hak untuk memberikan petunjuk dengan nama hidayah. Bukan petunjuk map ya, alamat rumah atau jalan. Hidayah itu hak vetonya Allah. Jangankan kita, jangankan siapapun, Allah pun menegur. Innaka latahdi man ahbabta, menegur Nabi. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah man ahbabta kepada siapapun yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah sesuai kehendaknya Allah, keinginannya Allah. Nah, hidayah hak vetonya Allah. Tidak ada siapapun dari kalangan manusia, entah itu nabi, wali, siapapun, bahkan malaikat pun mempunyai hak untuk memberikan hidayah. Hak vetonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hidayah. Sampai ditegur oleh Allah, menegur Nabi, innaka latahdi man ahbabta. Kau tidak mempunyai hak untuk memberikan hidayah. Tapi walaupun hidayah itu hak veto dari Allah, Allah menciptakan hamba-hambanya wasilah tangga untuk menggapai hidayah tersebut. Itu yang pertama. Apakah hidayah itu dijemput? Nah, hidayah perlu dijemput. Hidayah itu mahal. Gak ada entah dah nunggu hidayah dari Allah. Bukan nunggu, bergerak, kejar, jemput hidayah tersebut. Kalau nunggu gak bakal datang-datang. Dijamin itu konsepnya hidayah. Karena hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Makanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Hisham, yaitu Abu Jahal, yang didoakan Nabi, Allahumma aizil Islam bi Umarin, yaitu Amru bin Hisham, Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Tapi hidayah tersebut sampai kepada Sayyidina Umar. Nah, itu wasilah ikhtiar dari Nabi sehingga sampainya hidayah kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ikhtiarnya mana? Doa dari baginda Nabi Muhammad. Nabi meminta hidayah kepada Amr bin Hisham, Abu Jahal atau Sayyidina Umar. Meminta loh ikhtiar Nabi. Kenapa Nabi meminta? Karena hak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah berikan hidayah siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Jemput terus, berikhtiar terus, lakukan semaksimal mungkin terus untuk menjemput hidayah, karena hidayah itu begitu mahal. Jikalau hidayah itu murah, jikalau hidayah itu bisa ditentukan, maka yang pertama kali yang akan Nabi berikan hidayah yaitu Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad, darah dagingnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan bahwa hak veto hidayah itu milik Allah. Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah padahal hidup, bahkan paman Nabi bukan hidup lagi dengan Nabi ya, bahkan dia bergembira dengan lahirnya Nabi, dengan dibebaskannya seorang budak dan mendapatkan suatu karomah yang begitu luar biasa. Nah, tugas kita teruslah jemput, terus berjuang untuk menjemput hidayah tersebut. Tugas kita terus jemput. Nah, kita sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Tinggal memperkembangkan hidayah. Itu tugas kita. Kembangkan hidayah ini. Dan banyak orang-orang yang sudah berjuang, hidayah semakin mangkir. Tidak ada salahnya dengan hidayah tersebut. Toh, yang memberikan hidayah sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau hidayah itu murah, maka pertama kali yang akan diberikan hidayah atau dihadiahkan hidayah oleh Nabi Abu Lahab, pamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang kurang syukur, yang selalu mengatakan gue belum dapat hidayah, sedangkan hidayah inti besarnya sudah dapat, yaitu Islam. Cuma hidayah itu mungkin belum berkembang. Dengan Islamnya kita, itu hadiah yang paling besar. Cuma yang dibutuhkan itu untuk memperkembangkan hidayah. Orang yang berkata gue belum dapat hidayah, mungkin itu namanya orang malas, bukan belum dapat hidayah. Bukan belum dapat hidayah, orang malas. Toh hidayah udah ada.
pakai jilbab ini hidayah, udah ada. Oke, belum dapat hidayah, males. Nah gitu, selesai. Memang hidayah ditentuin sama dia. Itu menunjukkan malas, kurang syukur terhadap hidayah yang ada. Kecuali gua belum bisa fokus ke situ masih oke. Tapi kalau gue belum dapat hidayah, emang yang nentuin hidayah Anda, sesuai keinginan Anda, itu aja udah salah di dalam meyakinkan makna hidayah. Dan ditakutkan orang yang seperti itu jauh ntar lama-lama dari hidayah. Kan konsep hidayah itu udah ada, tinggal kejar aja, cari, temuin, berjuang. Kalau kita tidak memaksakan, tidak akan terbina. Segala sesuatu dari memaksakan, sehingga menjadi biasa. Sudah menjadi biasa, sehingga menjadi naluri kecintaan. Itu kan terbiasa seperti itu. Untuk mendidik jiwa manusia seperti itu.